Oke, termometer itu punya beberapa skala. Artinya ini ada beberapa cara mengungkapkan si suhu tadi. Tadi kan kita udah belajar namanya, kita tahu lah Celsius ya. Itu udah sering banget dipakai di Indonesia. Apalagi zaman corona ini, berapa suhunya? 37 derajat Celsius nggak boleh masuk gitu. Itu udah jelas ya, Celsius kita punya satu. Terus tadi kita udah belajar juga tentang Kelvin ya. Kita tahu tentang Kelvin itu satuan internasionalnya. Nah, sebenarnya ada dua lagi ya. Ada namanya Fahrenheit sama namanya Reaumur. Jadi ada 4 ya. Ada Reaumur ya. Terus ada Celsius. Ada Fahrenheit. Dan ada Kelvin. Ya, ada 4 orang temenan nih. Mereka bikin satuan suhu lah intinya ya, macam-macam skala. Nah, Reaumur nih yang pertama. Reaumur ini nama-nama orang ya, sekali lagi ya, ini orang yang menemukan. Jadi dibuat oleh Rene Antoni de Reaumur namanya. Titik lebur es murni sebagai titik tetap atas yang ditandai dengan angka 80 derajat Reaumur. Jadi itu tadi kita misalnya gimana cara tahu 1 kilo itu seberapa gitu. Nah, kita bisa mengukur 4 liter air ya, 1 liter air di berapa? 4 derajat Celcius ya. Nah, kalau ini tuh kayak gitu juga. Jadi di mana sebenarnya? Jadi itu titik lebur es murni sebagai titik tetap atas yang ditandai dengan angka 80 derajat Reaumur. Ini cuma pengetahuan aja. Oke. Kalau Celsius ya dibuat oleh Anders Celsius. Ya, titik tetap bawah berdasarkan titik lebur es murni pada tekanan 1 atmosfer ditandai dengan 0 derajat Celcius ya. Itu juga sebagai pengetahuan aja. Oke. Lalu skala Fahrenheit ya dibuat oleh Daniel Fahrenheit ya. Titik tetap bawah berdasarkan titik lebur es murni pada tekanan 1 atmosfer yang ditandai dengan angka 32 derajat Fahrenheit ya. Titik tetap atas berdasarkan titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer ditandai dengan angka 212 derajat Fahrenheit ya. Lalu selanjutnya Kelvin ya dibuat berdasarkan batas energi kinetik oleh Lord Kelvin namanya. Ya, Kelvin menetapkan skala 0 mutlak sebesar minus 273 derajat Celcius ya, berdasarkan gerak partikel yang bertambah lambat dan berhenti pada suhu min 273 derajat Celcius itu. Ya, jadi itu cuma pengetahuan aja sebenarnya. Tapi ada 4 ini nih, Reaumur, Celsius, Fahrenheit, Kelvin ya. Setelah kalau misalnya kita nimbang beras ya, itu nggak cuma gram doang ya, tapi ada 4 yang lainnya. Dan 4 ini saling berkaitan ya. Jadi kalau misalnya tadi kita tahu ini Reaumur ya, kita bahas TR ya. T besar suhu, T Reaumur. Oke. T Reaumur, terus ada T Celsius, T Fahrenheit, dan T Kelvin. Oh, ingat kalau misalnya kita nulis Kelvin tuh nggak pakai derajat ya, langsung aja bisa 373 Kelvin. Yang kita nggak pakai derajat. Oke. Ini ya, mereka punya batas kerja. Oke. Ini dari 0 derajat 80 derajat. Kayak pembandingnya kan semua sama tuh, titik lebur es murni ya sama titik es ya, titik lelehnya 80 derajat ya. Ini space-nya, jaraknya berarti kan 80 derajat ya. Celsius 0 sampai 100 ya. Space-nya 100 derajat. Fahrenheit tadi 32 sampai 212, jaraknya 180. Oke, dan Kelvin tadi 273 sampai 373, jarak 100. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingin nih semuanya ini kan ada 80 banding 100 ya, banding 180 banding 100. Kalau misalnya kita kecilin lagi perbandingannya, ini saya baca 4 banding 5 banding 9 banding 5. Tapi ingat nih, tadi kan batas-batas bawahnya ini berbeda ya. Ini batas bawahnya 0, 0, ini 32, ini 273. Nah, ini perbandingannya itu bukan Reaumur banding Celsius banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 4 banding 5 banding 9, atau tidak ya. Kita harus kurangi dengan titik bawahnya itu tadi ya. Jadi ini kelihatan,
Ini Reaumur ya, dikurangi 0 derajat banding Celsius kurangi 0 derajat banding Fahrenheit dikurangi 32 derajat dibanding Kelvin kurangi 273. Kita pakai derajat ya, kalau Kelvin ya tadi udah dikasih tahu. Itu 4 banding 5 banding 9 banding 5. Nah, ini apa sih sebenarnya maknanya 0, 32 sama 27 ini? Nah, kita bahas di selanjutnya.